Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan tutorial mengenai pembuatan basis malam. Ya, di sini setelah kita membuat cengkram 2 jari dan 3 jari, ya, contohnya seperti ini yang 3 jari, dan kemudian jilet di gigi M2, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan basis malam. Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambar batas dari basis malam yang akan kita buat. Ya, basis malam yang dibuat adalah di daerah yang tidak bergigi. Ya, jadi di sini di daerah tidak bergigi kita buatkan sayap bukal. Ya, dan di sini ingat kita tidak boleh menutup frenulum bukalisnya. Ya. Sayap dari bukal tidak boleh terlalu panjang sampai mengenai frenulum, karena nanti kalau pada saat mengenai frenulum maka protesa yang dihasilkan akan mudah lepas karena terdorong oleh frenulum dari pergerakan dari otot dari mukosa pipinya. Nah, di sini kita harus batas untuk gigi posteriornya adalah sampai ke batas antara palatum duru dan palatum mulut, ya. Jadi di sini, nah di sini makanya di sini perlu diperhatikan cengkram jilet jangan terlalu ke belakang. Kalau terlalu ke belakang, dia posisinya maka akan keluar dari basis malamnya, ya. Kemudian di sini kita buatkan, ya. Jadi apa gunanya kita menggambar pada pensil ini supaya nanti pada saat pembuatan basis malam kita sudah ada panduannya sampai batas mana basis malam yang akan kita buat. Ya, di sini setelah kita gambar, ya, oke. Nah, selanjutnya kita nyalakan lampu spiritus. Kita menggunakan base plate wax, ya. Biasanya di dalam kemasan dia sepanjang ini, ya. Tetapi kita tidak perlu satu full panjang segini, kita cukup bagi 2, ya. Jadi kita hanya memakai separuh sisi karena separuh sisi karena di sini cukup untuk menutupi satu model ini. Ya, pertama kita panasin dulu, biarkan dia sedikit agak melunak, ya, tetapi jangan sampai mencair. Ya, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kita buat supaya malamnya itu mudah dibentuk, ya. Nah, ini di sini kita nggak langsung nempel ke malamnya sini, tapi di atasnya apinya, ya. Jadi dia agak melunak, ya, seperti melunak seperti ini sudah cukup melunak, tapi di sini masih agak keras, ya. Yang kita bisa lihat, ya, yang kena api permukaannya lebih putih. Nah, setelah itu kita tekan di sini. Kita tekan perlahan-lahan, ya, jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalnya nggak bisa, tetap kita panaskan ulang kembali, ya, seperti ini. Kita tekan pelan-pelan, perlahan-lahan sampai membentuk basis malam. Nah, kalau seperti ini kan agak keras, nah berarti kita harus panaskan dikit lagi supaya berbentuk seperti yang kita inginkan. Nah, cara memanaskannya hanya dilewatkan dengan api, ya, tapi jangan sampai kelamaan dengan apinya, ya. Nih, ini saya panaskan sedikit agak meleleh, ya, jadi perlu diperhatikan di sini. Kita tekan-tekan. Nah, usahakan malam yang kita tekuk ini jangan sampai sobek, ya. Jadi gimana supaya dia tidak sampai sobek? Jadi dipanaskannya harus cukup, artinya dia dalam kondisi cukup lunak untuk dibentuk tetapi tidak terlalu keras untuk ditekuk, ya. Nah, setelah seperti ini, ya, kita kan tadi masih kita gambar, ya, jadi kita kira-kira kita potong sampai sebatas mana protesanya, ya. Ini contohnya kita potong di daerah sini.
Ya, tadi sisi luar kan kurang lebih seperti ini ya, dipotong. Sama di sisi bukal juga kita potong. Kita tetap potongnya sedikit demi sedikit ya. Jadi ini masih kepotong ya, tadi sesuai dengan gambarnya agak naik sedikit. Kalau pisau lekronya ini cukup panas, maka kita tidak perlu membutuhkan tenaga terlalu besar untuk memotong wax ini ya. Kemudian kita bentuk pinggirnya ya, kita rapikan kemudian pinggirnya kita bentuk dengan rapi. Nah, untuk membentuk single ini kita bisa menggunakan sisi belakang dari lekronnya ya, supaya kita membentuk pembukaan servikal dari palatalnya ya. Ya. Ini juga kita perhatikan jangan sampai ketutup, malamnya menutupi mahkotanya ya. Jadi fungsi malam di sini, basis malam adalah untuk memegang cengkram yang nantinya malam ini akan dirubah menjadi akrilik ya. Jadi posisi ini kita harus perhatikan jangan sampai semuanya tertutup malam ya. Kalau semuanya tertutup malam, maka akrilik yang kita jadikan pun salah dan kita memakan banyak waktu untuk membuangnya kembali. Ini kita tekan-tekan ya, jadi ketebalan malam itu kurang lebih kurang lebih 2 mili ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ketebalannya tidak boleh terlalu tebal ya. Nah, yang bentuk-bentuk seperti ini harus kita rapikan supaya nanti pada saat dia mau kita buat menjadi akrilik yang terbentuk sudah melengkung ya, sesuai dengan pola basis malamnya ya. Nah, setelah dipanasin kita tekan-tekan dikit ya. Kemudian kita ya, jadi pada saat kita tekan jangan masih mengkilat-mengkilat seperti ini berarti masih agak cair ya. Tunggu agak-agak memutih sedikit baru kita tekan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa interdental sebelah palatal harus tertutup pola malam ya. Daerah yang tidak boleh tertutup pola malam adalah mahkota-mahkota gigi asli ya. Dan di sini adalah berarti modelnya. Kemudian yang ditutup oleh basis malam adalah gigi-gigi yang kehilangan giginya atau tempat untuk memegang cengkram. Yang dimana sebelumnya ini ada coil yang saya fiksasi lebih dulu. Nah, ini adalah posisi di mana basis malam harus memegang cengkram tersebut ya. Jadi yang nanti basis malam tersebut akan menjadi akrilik ya. Untuk praktikum kali ini ya, untuk pembuatan basis malam, karena topiknya berhubungan dengan dental material, maka untuk untuk pembuatan basis malam di atasnya sini tidak diberikan elemen gigi. Tetapi kalau nanti dalam mata kuliah prostodontik akan dibuatkan elemen gigi, karena di dental material hanya mempelajari basis gigi tiruan, yaitu basis pembuatan basis akrilik. Jadi jangan heran kalau nanti mengapa dia tidak ada gigi di sini, karena yang kita pelajari di praktikum ini adalah pembuatan basis malam, basis gigi tiruan terbuat dari akrilik ya. Ya, setelah jadi seperti ini ya,
Jadi ini kita perlu memperhatikan ya kerapian dari tiap pinggir-pinggirnya. Di sini yang perlu diperhatikan, cengkram tidak boleh tertutup oleh malam ya. Jadi ini bisa kita bersihkan sedikit kalau misalnya tidak tertutup oleh malam ya. Nah ini kita cukup panaskan sedikit ya, usahakan jangan tertutup oleh malam. Kita pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru ya. Kalau misalnya sudah mulai dingin waxnya atau agak tebal, kita panaskan kembali elektronnya ya. Jadi setiap mau kita buang malam, maka malam yang ada di elektron kita bersihkan dulu. Kenapa harus kita bersihkan dulu? Kalau kita tidak bersihkan dulu, maka malam yang tadi akan nempel kembali ya. Jadi ini perlu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, elektronnya juga kita bersihkan supaya kita bisa mengambil sisa malam yang lebih di model ya. Oke, kemudian nah ini juga kita harus perhatikan di sisi sini, kalau misalnya masih ada malam kita bersihkan ya. Jadi prinsipnya adalah pertama, basis malam tidak boleh menutupi frenulum ya. Ini sudah tidak menutupi frenulum ya, kita bersihkan. Kemudian basis malam itu berfungsi untuk memegang cengkram-cengkram ya tadi ya. Ini dijilat, dipegang di sini, half section dipegang di sini, 2 jari sudah dipegang, 3 jari dipegang, jilat juga yang di belakang juga sudah dipegang ya. Kemudian malam tersebut dibuat di atas daerah gigi yang tidak bergigi, yaitu dengan kata lain gigi yang hilang ya. Jadi di sini di gigi yang hilang adalah dari sini, maka dibuatkan sayap bukal. Di gigi yang masih ada tidak dibuatkan sayap bukal ya. Kemudian sisi bukal di sini labelnya perlu dikasih malam, tidak perlu. Jadi di sini yang kita kasih malam adalah sisi palatal ya. Jadi basis malam dibentuk sisi palatalnya dengan bentuk anatomi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Jadi basis malamnya ini akan menutupi interdental papil di bagian palatal ya. Kemudian untuk, karena kita praktikumnya adalah praktikum dengan dental material, maka di sini pembuatannya yang lebih diperhatikan adalah pembuatan dari basis malam ya di sini, sehingga mungkin dari beberapa textbook mungkin jangan heran kalau ini kenapa kita tidak pasangkan gigi ya, karena kita pelajarannya adalah dental material untuk pembuatan basis 4 basis akrilik. Tapi untuk pelajaran yang lain, misalnya untuk pelajaran prostodontik, biasanya dibuatkan gigi tiruan di sini sehingga protesis yang dibuat bisa langsung digunakan pada pasien ya. Kalau yang seperti ini tidak bisa digunakan pasien, ini hanya sebatas kita ingin mempelajari pembuatan dari basis malam ya. Kemudian yang di sisi ini kalau misalnya kurang bersih bisa kita bersihkan lagi dikit-dikit ya. Usahakan hasil pekerjaan kita rapi, supaya apa? Pekerjaan yang rapi akan menghasilkan bentuk akrilik yang rapi juga ya. Jangan sampai kita terburu-buru mengerjakan ini sehingga tidak rapi, dan akhirnya akrilik yang jadi pun juga menjadi tidak rapi ya. Kemudian di sini kita harus memperhatikan bahwa ketebalannya kurang lebih 2 mili ya. Jadi kita jangan terlalu nekan malamnya sehingga dia ketebalannya tipis ya. Kalau ketebalannya tipis, maka akrilik yang jadi pun juga tipis. Kalau akrilik yang terjadi tipis, apa yang akan terjadi? Maka akriliknya akan mudah sekali untuk patah atau fraktur ya. Ini bisa kita panaskan pinggir-pinggirnya untuk merapikan ya. Kita rapikan sedikit-sedikit dengan tekanan ringan saja ya. Yang penting tidak ada celah antara model kerja dengan malamnya. Nah di sini kan ada contoh, ini ada celah. Nah ini tidak boleh, kita harus panaskan supaya kita tekan, jangan sampai ada celah. Nah kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita rapikan kembali pinggir-pinggirnya. Kemudian sisi palatal bisa juga kita panaskan ya, supaya sisinya lebih rapi ya. Pinggiran bukal juga sayap bukal boleh kita panaskan ya.
Kita tekan-tekan sedikit ya, supaya dia tidak terlalu melebar ke samping ya. Nah, ini kita pastikan jangan menutup frenulum ya, frenulum buccalis ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Pada saat memanaskan jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat dia lihat akan mulai mencair ya, jadi nanti malah tidak menghasilkan bentuk yang kita inginkan ya. Saya rasa demikian tutorial pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.